Lensa buat kamera APS-C ternyata banyak juga loh yang racun, dan bahkan beberapa gue belum pernah coba. Dan salah satu yang paling banyak diminta adalah lensa zoom yang satu ini. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas lensa Tamron 1770mm f2.8. Lensa yang menarik banget ternyata, terutama buat para pengguna APS-C. Jadi awalnya kenapa gue pengen bikin video ini? Itu awalnya karena gue itu ada bikin video rekomendasi lensa untuk para pengguna kamera APS-C gitu ya. Dan di dalam video tersebut gue ada rekomendasiin juga salah satu lensa Tamron, yaitu adalah 18-300mm. Super jagat kali ya masuknya, atau lensa jagat super tele atau gimana gitu ya, tapi 18-300mm. Nah, di dalam video tersebut itu banyak yang komen juga, "Bang, kenapa nggak ada lensa 17-70mm lensa ini gitu? Kenapa nggak ada lensa 17-70mm?" Dan itu berkali-kali gitu ada yang komen begitu, dan banyak beberapa bentuk komennya juga rekomendasi, "Bang, harusnya cobain 17-70 gitu kan." Dan begitu juga di beberapa video-video lain di luar video rekomendasi tersebut. Jadi lensa ini lumayan menarik perhatian gua karena masalah reputasinya gitu ya. Kenapa dia bisa sampai banyak yang merekomendasikan gua lensa ini gitu. Makanya gua kepo, gua kontak Tamron Indonesia juga, dan gua dapat kesempatan buat nyobain lensanya secara langsung. Dan kalau gua lihat, mungkin gue ngerti lah kenapa lensa ini punya reputasi yang cukup bagus. Jadi lensanya sendiri ini dibanderol dengan harga yang sebenarnya memang nggak murah-murah banget ya. Lumayan pricey juga di 11,5 juta. Tapi sebenarnya dengan harga tersebut, dengan apa yang ditawarkan sama lensa ini, gue rasa masih make sense gitu buat dipertimbangkan dengan apa yang dia tawarkan gitu. Karena dia menawarkan yang menurut gua pilihan yang masih agak jarang ditawarkan oleh brand-brand lainnya, entah itu dari third party ataupun dari native. Dan kalau dari native apalagi biasanya harganya bakal cukup tinggi. Lensa ini adalah lensa sapu jagat 17-70mm f2.8 konstan. Jadi kalian pakai di focal length berapapun dia membawa f yang konstan. Karena seingat gue kalau yang 18-300-nya atau rata-rata lensa zoom memang itu agak susah untuk mempertahankan f konstan gitu. Dan di sini dia udah membawa f konstan tersebut. Jadi much appreciated juga, apalagi konstannya juga bukan di f4, dia di f2.8 sehingga membuatnya punya value yang cukup menarik. Lalu kalau kita lihat sebenarnya di lawannya itu ada juga dari Sigma, itu 18-50mm. Tapi gue belum pernah coba 18-50mm Sigma yang f2.8 juga, itu berada di harga yang lebih murah juga, tapi kalian bisa lihat kalau range yang diberikan itu nggak seluas si lensa ini gitu ya. Maksudnya fleksibilitasnya, versatility-nya kalau misalkan kalian pakai ini bisa menjangkau yang lebih jauh. Kalau dari segi wide-nya ya sedikit lebih wide aja gitu. Kalau yang Sigma itu kan 18-50, mentok di 50. Tapi secara kualitas gue belum coba juga, jadi gue belum bisa simpulin. Tapi kalau gue lihat dari history video-video gue ke belakang, itu jarang ada yang mention si Sigma tersebut. Mungkin karena lensanya masih baru juga gitu ya. Nggak begitu banyak yang pakai, tapi si Tamron ini banyak banget yang nyuruh gua buat cobain. Impresi fisik gua dari lensanya sendiri itu proper, layaknya lensa-lensa Tamron lain yang pernah gua coba. Dia build-nya plastik tapi sangat rapih dan terasa profesional. Terasa kayak lensa yang proper banget gitu ya. Apalagi ya dia membawa nama Tamron yang emang secara reputasi udah sekelas gitu kan sama Sigma sebagai lensa third party Jepang yang memberikan kualitas bagus juga. Dan dia untuk ring focal length-nya enak, nggak terlalu berat buat kita gerak-gerakin focal length-nya. Walaupun dia lensanya sendiri juga kalau kita giniin dia nggak akan turun sendiri ya si barelnya. Kalau yang 300 kan dia lumayan berat ya, sehingga kadang dia bisa agak sebenarnya nggak turun sendiri, tapi kalau kita iniin berasa gitu. Kalau kita lagi ngadep bawah, ngebukanya terlalu gampang, bisa kita tarik juga si lensanya. Dan kalau kita lagi ngadep atas, nutupnya juga jadi enteng gitu, ngebukanya jadi berat. Kalau di sini konstan lah, rasanya sama aja gitu. Cuman mungkin sedikit minusnya di impression gua paling nggak, ini tergantung selera juga, tapi buat gua manual fokus ringnya ini rasanya agak lost gitu, agak lost dan rasanya tuh bukan yang smooth gitu, kayak lost tapi apa ya? Hambatannya tuh agak kurang enak lah menurut gua gitu. Jadi ya mungkin kalau misalkan dia lebih berasa hambatannya kayak pakai flywheel gitu ya, lebih
terhambat lagi, sama kalau kita berhenti juga nggak yang stutter. Tapi ya cuma di situ aja. Mungkin beberapa orang nggak mempermasalahkan juga karena ini adalah lensa autofocus. Dan dari segi autofocusnya sendiri, dari pengetesan kita udah bagus, nggak ada masalah. Kita pakai di telenya ataupun di wide-nya itu autofocusnya berjalan dengan baik, bisa memaksimalkan performa autofocus dari body kamera yang kita pakai juga. Jadi ya tergantung body kamera kalian. Kalau kalian pakai kamera tua yang autofocusnya nggak terlalu bagus ya jadinya nggak terlalu bagus juga gitu. Tapi itu bukan peran dari lensanya. Lalu untuk impresi kualitas gambarnya sendiri, dia agak unik ya. Tapi sebenarnya nggak se-unik itu juga sih. Maksudnya ini sebenarnya hal yang kadang emang lumayan sering terjadi juga sama lensa zoom gitu ya. Kayak dari segi distorsi, dia dari wide ke telenya itu punya karakter distorsi yang berbeda dan masih berasa, kita bisa merasakan perbedaan distorsinya. Lalu dari segi image quality juga lumayan unik. Dia yang kita rasain sih dari pengetesan kita itu best performance-nya, best image quality-nya itu ketika dia berada di focal length wide-nya. Kayak kalau kita pakai di 17-nya itu dia chromatic aberration minim dan gambarnya juga terlihat sangat tajam. Tapi begitu kita pakai di yang paling telenya di 70-nya itu gambarnya terasa karakternya tuh agak sedikit soft dan dia chromatic aberration-nya juga lebih rawan kalau di posisi telenya. Gue nggak tahu ya apakah mungkin karena faktor depth of field-nya juga lebih sempit, makanya lebih banyak rentan-rentan si chromatic aberration-nya ini untuk muncul gitu ya. Tapi ya itu yang kita rasain. Jadi ada perbedaan antar penggunaan kalian lagi pakai di mode wide atau di mode telenya. Tapi kalau kita berbicara soal vignette, itu justru kebalik. Di mode wide-nya ini yang vignette-nya akan lebih terlihat jelas. Tapi ya ketika kita pakai yang paling telenya, dia justru mulai nggak terlalu mengganggu lah gitu vignette-nya. Tapi ya balik lagi, itu adalah karakter-karakter yang wajar, karakter-karakter yang beberapa kali gue mention juga di pembahasan lensa lain gitu ya. Itu adalah hal-hal yang sangat wajar terjadi gitu, karakter lensa wide dan karakter lensa tele gitu kan, soal vignette. Dan di sini apalagi untuk sebuah lensa zoom yang zoomnya itu range-nya menurut gue cukup jauh antara 17 sampai 70 mm dan dia punya engineering challenge-nya, dia harus di f2.8 konstan. Menurut gue apa yang dibawakan di lensa ini apalagi dengan harga yang menurut gue masih affordable juga, itu masih patut untuk diacungi jempol gitu ya. Jadi balik lagi, ini adalah lensa yang menurut gue worth it. Gue setuju dengan orang-orang yang merekomendasikan lensa ini kalau memang kalian butuh versatility-nya gitu ya, butuh mobilitas dan kalian nggak mau bawa terlalu banyak lensa, kalian baru belajar, mungkin ini adalah salah satu lensa starting point yang menurut gue oke gitu, karena membawa bukaan yang gede 2.8, kalian mau pakai jadi kalian mau bokeh bisa banget, kalian pakai 70 f2.8 itu bagus, bokehnya lumayan dalam juga. Atau kalian pengen ya vlogging atau bikin konten video liputan dan lain sebagainya, kalian tetap mendapatkan wide yang sangat cukup di 17 mm-nya gitu. Atau ya in between kalian bisa atur-atur aja sesuai dengan komposisi kalian. Tapi ya secara overall ini adalah lensa yang racun yang patut juga buat kalian pertimbangkan, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke, paling segitu aja sedikit pembahasan dari kita seputar lensa Tamron 17-70 mm kali ini. Jadi ini lensa yang patut juga buat kalian pantau dan thank you buat teman-teman yang udah ngasih masukan buat kita bahas lensa ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan atau ada poin pembahasan yang mungkin belum kita sampaikan di sini, yang kelebihan-kelebihan dari lensa ini, silahkan kalian taruh aja di kolom komentar. Karena gue yakin udah banyak juga yang pakai lensa ini dan mungkin kalau kalian punya apa ya, testimoni dari kalian sendiri, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Karena pasti bakal membantu juga buat teman-teman yang lain. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Aska, dan jangan lupa untuk berkarya.